Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah termasuk ayat pertama ataukah tidak? Yang benarnya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang termaktub dalam mushaf yang ada pada kita itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara' yang tidak dituliskan padanya Bismillahirrahmanirrahim karena terjadi silang pendapat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat apakah itu surat tersendiri ataukah itu surat yang dengan surat yang lainnya. Maka dari perbedaan pendapat tersebut ditulislah dengan tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga memulai kitab beliau ini dengan Bismillahirrahmanirrahim selain dari mengikuti kitabullah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini juga mengikuti sunnah para nabi dahulu. Mereka mengawali surat mereka, tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya pada nabi akhir zaman, namun nabi sebelumnya, di antaranya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam yang Allah terangkan dalam Al-Quran pada surat An-Naml. Tatkala Sulaiman alaihi salatu wassalam mengirim surat kepada Malikah Saba, Ratu Negeri Saba, maka suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim yang Allah terangkan dalam Quran. Tatkala Sulaiman mendapatkan laporan dari burung hudhud, di saat itu burung hudhud menyaksikan penduduk negeri Saba menyembah selain Allah. Burung hudhud pun menghukumi mereka orang-orang musyrik karena menyembah matahari. Burung hudhud kemudian menyampaikan berita kepada Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka Sulaiman alaihi salatu wassalam kemudian mengirimnya, mengantarkan surat, idhhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Sulaiman katakan, pergilah kamu wahai hudhud, bawa suratku ini, lemparkan ke mereka, letakkan di tempat mereka, kemudian kembalilah. Kemudian beralihlah dan lihat apa yang akan mereka lakukan. Apa yang akan mereka nanti tanggapi. Karena sampai surat pada mereka. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Maka ratunya pun mengatakan, wahai para pembesar, wahai para menteri, para pejabat di kerajaannya, sungguhnya aku telah dikirimkan surat kepadaku. Surat disebutkan kitabun karim, surat yang mulia. Ya, kagum dengan suratnya. Ini padahal wanita musyrikah, menunjukkan cerdas wanita ini. Meskipun musyrikah menyembah matahari, akan tapi memiliki kecerdasan. Membaca surat tersebut kagum dengan isi surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat tersebut dari Sulaiman dan padanya bismillahirrahmanirrahim. Yang isinya alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Jangan kalian merasa tinggi dariku. Jadi jangan menyombongkan diri. Datanglah kalian kepadaku sebagai orang-orang muslim, diajak untuk memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena wanita ini, Malikah Saba ini cerdas, wanita yang berakal sehat, dia pun menyambut benar. Padahal ditawarkan oleh para pembesarnya, kita memiliki kekuatan, ya, bisa melawan kerajaan Sulaiman. Tapi apa? Karena ia cerdas, ya, dia pun memilih untuk menyerah.
menjadi wanita muslimah yang kemudian sebutkanlah wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Aku berislam, yakni memasrahkan diri bersama Sulaiman kepada Rabb semesta alam. Di Masya Allah di sini menerangkan kepada kita bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim merupakan sunnah para rasul. Di antaranya sunnah yang dituliskan oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam pada pengawalan atau mengawali surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Nabi kita alaihi salatu wassalam tatkala mendakwahkan tauhid, beliau menulis surat kepada para pembesar Romawi, Herakl yang kita sebut dengan Heraklius, dikirimkan surat. Pembesar Persia, Kisra, dikirimkan pula surat, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pembesar Habasyah, An-Najasyi juga dikirimkan surat. Semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan surat beliau ini hujjah. Jangan sampai nanti kemudian orang katakan di negeri kami Indonesia, Nusantara belum tegak hujjah. Ya. Ini omong kosong. Kenapa belum tegak hujjah? Hujjah sudah menyebar. Al-Quran berupa terjemahan yang sudah termaktub pada mushaf. Ada terjemahan teman agama, ada terjemahan berbagai dari PT-PT ada yang menerjemahkan. Bahkan online ada, internet ada. Ini hujjah. Lalu kemudian orang katakan belum sampai hujjah. Bagaimana belum sampai hujjah? Heraklius, kemudian Kisra, mereka itu tidak diberi uzur. Padahal yang sampai kepada mereka hanya berita. Kemudian dikuatkan dengan surat. Surat yang dikirimkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada mereka saat sampai itu sudah cukup sebagai hujjah. Makanya apa, Heraklius terkala sampai surat minta penerjemah terjemahkan supaya paham. Ya, padahal ini bahasa Arab, dikirimkan bentuk bahasa Arab. Tapi Heraklius punya akal, supaya bisa pahami isi surat, dia datangkan penerjemah, diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, dia pun mengakui itulah Nabi yang sesungguhnya. Merintahkan pengawal istana tutup pintu-pintu istana, lalu berkhutbah menyampaikan keinginannya untuk mengikuti, tapi pengikutnya berlarian. Akhirnya dia pun putus asa, dia pun kemudian berdusta. Berdusta di hadapan para pengikutnya yang tadinya sudah menginginkan mengumumkan keimanannya, kemudian tidak jadi karena khawatir ditinggalkan pengikut. Artinya di sini dia sudah paham benar, hujjah telah sampai, sampai kepadanya. Apalagi kita zaman sekarang, Al-Quran diterjemahkan, terjemahannya banyak. Tidak hanya terjemahan Quran, terjemahan tafsir banyak. Andaikan tidak ada semua itu, keberadaan seseorang itu jadi hujjah. Kenapa ahlul jahiliyah tidak diberi uzur? Karena ada yang menegakkan hujjah. Ada Waraqah bin Naufal. Beliau di saat masih sehat, masih belum buta, beliau menyempatkan menerjemahkan kitab. Menerjemahkan kitab Injil ke bahasa Arab. Diterjemahkan Injil ke bahasa Arab. Dengan terjemahan itu, jelaslah bahwa hujjah telah ada. Akhirnya apa? Orang musyrik tidak diberi uzur. Kalaupun tidak ada terjemahan, mereka datang ke Waraqah bin Naufal bertanya seharusnya. Makanya apa? Khadijah sebagai wanita pertama-tama yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena tahu dari Injil yang sudah diterjemahkan oleh Waraqah. Ada juga yang dakwah, maka mereka tidak diberi uzur dengan itu. Tidak diberi uzur. Jadi hujjah itu kadang bentuknya kitab, surat, atau pemberian nasihat, atau keberadaan seseorang di tengah umat itu hujjah. Tidak mesti hujjah itu harus khutbah setiap hari. Tidak mesti hujjah itu harus
menjadi penerjemah setiap hari menyebarkan, tidak. Keberadaan seseorang di tengah-tengah umat itu sudah jadi hujah bagi yang lainnya. Jadi tidak ada udzur lagi bagi orang akan katakan belum sampai hujah telah sampai. Hanya saja banyak orang tidak mau memahami hujah, tidak mau melihat kepada hujah. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita sebutkan di sini surat-surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula kalau menginginkan membuat suatu perjanjian, surat menyurat, jika ingin dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pada awal surat, maka itu juga utama. Pada perjanjian Hudaybiyah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ali, "Uktub Bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada orang musyrik katakan yang bernama Suhail, "Amma Bismillah fama nadri." Ma Bismillah. Adapun Bismillah kami tidak tahu apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi maunya apa? Walakin uktub ma na'rif. Tulislah apa yang kami ketahui. Apa yang diketahui oleh orang musyrik, Bismikallahumma. Jadi maunya surat-surat itu diawali dengan Bismikallahumma, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan orang musyrik mengimani nama Allah, hanya saja mengingkari nama-nama yang lain. Mengingkari Ar-Rahman Ar-Rahim, itu orang musyrik. Makanya pada perjanjian Hudaybiyah itu mereka inginkan tidak dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari sini terdapat faedah bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk perkara yang disunnahkan di saat menulis surat, menulis kitab, mendahului dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti ini, maka ini termasuk dari sunnah. Masih pada halaman 8, pada terjemahannya bisa dilihat. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaihi katakan, min a'jabil ujab, min termasuk dari a'jabil ujab, perkara yang paling menakjubkan, yakni mengherankan, wa akbaril ayat, dan paling besar dari berbagai ayat, adalah yang menunjukkan ala qudratil malik, atas maha mampunya al-malik, Allah yang maha berkuasa, al-ghallab, yang paling mengalahkan, sittatu usulin, 6 dasar atau 6 landasan, bayyana Allah Ta'ala bayanan wadhiha, yang Allah telah menerangkannya dengan keterangan yang jelas, yang gamblang, lil awam, pada orang-orang awam. Ya, awam yang dimaksudkan di sini, awam yaitu orang yang bukan talib, bukan penuntut ilmu, awam yang bukan ulama. Dan kita terangkan satu persatu di sini dari penyebutan min a'jabil ujab, termasuk dari perkara yang menakjubkan. Perkara yang menakjubkan, a'jab yaitu isim tafdhil yang menunjukkan tentang keheranan yang sangat. Bagaimana tidak heran? Ayat-ayat Allah sudah sangat jelas dalam Al-Quran, sudah Allah terangkan, namun kemudian banyak orang yang tidak mau untuk memahaminya. Dan di sini disebutkan wa akbaril ayat, dan paling besarnya ayat, disebutkan catatan kaki di situ pada terjemahan ayat. Jadi perlu untuk memahami ayat yang dimaksudkan ayat oleh beliau di sini mencakupi ayat syar'iyah maupun ayat kauniyah. Karena ayat ada 2, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah.
Apa itu ayat syariah? Ayat yang kaitannya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi ayat yang dimaksudkan adalah dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam katakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ini jangan difahami ayat Quran saja, tapi ayat di sini mencakupi pula sunnah Nabi. Oleh karena itu sangat tepat kalau diartikan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu dalil. Jadi ayat di sini dimanakan dalil. Kenapa dimanai dalil? Karena mencakupi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ayat ini maknanya dalil. Dalam pelajaran nahwu orang paham. Apa itu ayat? Ayat itu dalil. Ya, kalau dalil berarti mencakupi Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ayat kauniyah, ayat yang kaitannya dengan makhluk-makhluk kaun, ciptaan Allah, langit dan bumi, siang, malam, matahari, bulan, bintang dan semuanya, itu disebut ayat kaun, ayat kauniyah. Yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat, ya, dapat dilihat pada catatan kaki di sini, catatan kaki. Yang catatan kaki pertama nomor 1 itu ada keterangan-keterangannya. Kemudian beliau katakan, fauqa ma yadhunnu dhanun, fauqa ma yadhunnu dhanun, melebihi apa yang disangka oleh orang-orang menyangka. Fauqa ini di atas, jadi dimanakan melebihi. Fauqa melebihi ma yadhunnu, apa yang disangka adh-dhanun, orang-orang menyangka. Tsumma ba'da hadza, kemudian setelah ini, ghalita fiha katsirun, keliru padanya kebanyakan min azkiyahil alim, ya, dari orang-orang cerdasnya, dari orang alim. Kalau dibaca alam juga bisa, karena apa? Kaitannya dengan makhluk, orang cerdasnya dari manusia maupun jin. Keliru kemudian dalam memahami apa yang telah jelas, yang telah Allah terangkan dalam Al-Quran. Wa uqala'i bani Adam, dan orang-orang berakalnya bani Adam. Illa qallal qalil, kecuali sangat sedikit saja, sangat sedikit yang memahami. Jadi disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentang 6 landasan. 6 landasan yang dimaksudkan nanti akan disebutkan satu persatu. Namun kita akan sebutkan 6 landasan ini sebagai kesimpulan sebelum kita masuk pada landasan pertama hingga landasan ke-6. Disebutkan sittatu usul di sini, wahiyal awal, yang pertama adalah al-ikhlasu wa bayan diddihi wa huwa syirk. Jadi 6 landasan yang dimasukkan di sini, yang pertama adalah ikhlas dan penjelasan lawannya yaitu syirik. Ini landasan pertama yang paling penting. Ya. Dan langsung dapat dilihat ya, pada halaman 12, al-aslul awwal, landasan yang pertama, halaman 12. Jadi untuk catatan kaki ataupun terjemahan yang lainnya bisa dibaca sendiri. Faedah untuk catatan kaki, tambahan faedah. Sebelum kita masuk pada landasan pertama, tadi disebutkan pada akhir dari perkataannya, wa yuqala ibani Adam illa qallal qalil, dan orang-orang berakalnya dari manusia kecuali paling sedikit. Dapat diambil faedah bahwa jumlah mayoritas itu bukan penentu kebenaran. Karena kita lihat di negeri kita, orang-orang Asy'ariyah mengklaim mereka lah orang benar karena paling banyak
mayoritas mereka. Ya, negeri kita dari kalangan Asy'ariyah yang mereka mengklaim bermadhab Syafi'iyah, kemudian mengatakan mereka lah yang benar karena apa? Sawadul a'dham. Ya. Artinya yang paling banyak mereka pahami dengan pemahaman itu. Padahal bukanlah demikian memahami, penentu kebenaran itu bukan mayoritas. Bahkan dalam Quran itu sangat banyak menjelaskan tentang kebanyakan itu tidak beriman. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Walakinna aktsarahum yajhalun, dan kebanyakan mereka bodoh. Ini semua dihukumi dalam Quran kebanyakan ya, pada apa? Pada ketidaktahuan, pada kesesatan, pada kekafiran kebanyakan. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ternyata sahabat itu sedikit. Kalau dihitung, ada seorang imam menuliskan nama-nama sahabat, itu tidak banyak sahabat itu. Tidak banyak. Sahabat kalau dihitung-hitung paling hanya ribuan, tidak sampai ratusan ribu. Ya, sahabat sedikit. Yang meriwayatkan hadis disebutkan tidak terlalu banyak dari sahabat. Jadi kalau dihitung-hitung sahabat itu paling jumlahnya hitungan ribuan lah. Terus yang lainnya siapa? Ya. Dan kita lihat ucapan Hudzaifah bin Yaman, kalau ada orang berdoa, Allahumma ahlikil munafikin, ya Allah binasakan orang-orang munafik. Hudzaifah tegur, diam, jangan kamu berdoa seperti itu. Kalau orang munafik binasa mati semua, kita akan ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena sedikit. Orang-orang beriman sedikit. Yang buahnya itu orang munafik. Ketakutan dari musuh-musuh Islam. Kemudian kita ketakutan dari binatang buas. Jadi kebanyakan di zaman itu orang munafik ternyata. Makanya setiap peperangan itu ternyata banyak munafik juga. Oke, jangan dikira yang munafik itu tidak ikut perang. Justru mereka pada ikut perang. Pada perang apa? Pada salah satu peperangan ada dari sahabat memuji-muji pemberani. Seorang ini pemberani banget. Lalu sahabat memujinya. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam katakan, innahu finnar, dia dalam neraka. Sahabat tadi ikuti, benar dia ternyata apa? Di akhir hayatnya karena sudah tidak tahan derita berupa luka yang begitu parah, dia pun menikam dirinya sendiri. Ya. Ternyata orang ini disebutkan munafik. Maka dari situ Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan Bilal untuk menyeru. Katakan, innahu la tadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Ketahuilah bahwa tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Artinya yang selain muslim tadi munafik. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya munafik itu banyak dari zaman sahabat. Lalu zaman kita bagaimana? Ya. Makanya ketika ada dari kalangan Asy'ariyah bangga sekali menyebutkan mereka karena jumlahnya banyak. Jadi kalau orang benar memuji pula bahwasanya Daulah Utsmaniyah itu daulah Asy'ariyah dari kalangan Asy'ariyin dan daulah yang dipuji oleh Rasulullah SAW, kata mereka bahwasanya yang menaklukkan Konstantinopel itu sebaik-baik pasukan, sebaik-baik amir dan sebaik-baik juyus pasukan. Mereka berdalil dengan hadis, tapi hadisnya dhaif, yang didhaifkan oleh Ibnu Katsir. Kalaupun dipaksakan sahih, maka yang dimaksudkan sebaik-baik pasukan yang menaklukkan Konstantinopel itu bukan di zaman Daulah Utsmaniyah, tapi nanti di akhir zaman, yaitu zamannya Al-Mahdi. Karena pasukan yang mengikuti Al-Mahdi itu yang paling baik. Di zaman Al-Mahdi nanti bersama Isa tidak ada pasukan kecuali hanya Islam dan kafir. Ya, tidak ada yang munafik lagi, hanya dua ini. Itulah yang disebut pasukan terbaik. Ya, pasukan terbaik. Dan kalau disebut dalam Islam pasukan yang murni, tidak ada campuran orang munafik, hanya dua. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam pasukan Badar 313
itu semua murni sahabat. Ya, tidak ada munafik yang ikut dalam perang Badar, tidak ada satupun. Adapun setelah itu, setelah perang Badar, tidak dijamin adanya orang munafik. Bahkan pada perang Uhud, pasukan munafik ikut, kemudian dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dipengaruhi, akhirnya mereka berpisah dari pasukan kaum muslimin, jadilah kurang pasukan kaum muslimin pada perang Uhud. Pasukan kaum muslimin kalah dalam perangan itu. Jadi di sini kita sebutkan bahwa jumlah sahabat pada perang Badar hanya 313 orang. Ya, ini murni para sahabat, orang beriman semua, tidak ada munafik. Tapi setelah itu peperangan terus terjadi, sudah bercampur. Apalagi perang-perang setelah itu, setelah zaman sahabat, tanpa diragukan orang-orang munafik pasti banyak. Ya. Dan nanti di akhir zaman yang akan menaklukkan Konstantinopel, ya, kalau penyebutan menaklukkan Konstantinopel itu bukan hanya ibu kota. Kalau Muhammad Fatih dulu bersama pasukannya yang ditaklukkan apa? Mereka taklukkan apa? Konstantinopel yang kemudian jadi Turki sekarang kan. Itu hanya pusatnya. Bukan keseluruhan Konstantinopel. Karena Konstantinopel yang disebut Romawi itu luas. Dan kalau zaman dahulu ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Dan di zaman Al-Mahdi nanti semuanya itu akan ditaklukkan. Kalau zamannya Muhammad Al-Fatih hanya yang ditaklukkan di Turki itu. Artinya pusatnya. Sementara yang sudah pecah, Britania dan yang lain-lainnya tidak ditaklukkan. Ya. Jadi ketika berbicara masalah penaklukan Konstantinopel, itu kejadiannya nanti di akhir zaman. Artinya penaklukan total, termasuk Turki, termasuk di Eropa dan yang lainnya akan ditaklukkan keseluruhannya. Wilayah dari Konstantinopel akan ditaklukkan. Dan itu terjadinya nanti di akhir zaman Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Jadi di sini kita sebutkan bahwa pasukannya Muhammad Al-Fatih itu bukan dimutlakan pasukan terbaik, sebaik-baik pasukan dan amirnya, bukan. Tapi yang dimasukkan sebaik-baik pasukan dan amirnya, kalau memang dipaksakan hadisnya dinyatakan sahih, maka itu pasukan yang nanti akhir zaman. Ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi di sini kita sebutkan untuk membantah Asy'ariyin yang mereka mengatakan bahwa mereka lah Ahlus Sunnati wal Jamaah karena jumlah mereka banyak. Jadi mereka berdalil dengan jumlah terbanyak. Padahal jumlah terbanyak itu bukanlah dalil untuk menetapkan suatu kelompok itu di atas kebenaran. Dan bahkan bisa jadi yang benar itu kadang sedikit. Jadi untuk memastikan yang jumlah terbanyak sebagai kebenaran nanti di zaman Al-Mahdi. Adapun di zaman sekarang tidak bisa dipastikan jumlah mayoritas itu kebenaran. Tapi terkadang jumlah minoritas itu yang benar. Ya, seperti yang disebutkan pada hadis Al-Ghuraba. Kala Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Tuba lil ghuraba," beruntung orang-orang yang asing. Wa manil ghuraba, siapa orang-orang asing itu? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang keberadaan mereka. Ya, jumlahnya tidak banyak. Ya, oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah menyebutkan tentang al-jamaah. Jadi al-jamaah itu tidak mesti banyak. Akan Abdullah bin Mas'ud katakan al-jamaah itu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu apa mencocoki kebenaran meskipun kamu satu, kamu sendirian. Ya, demikian pula hanya beberapa orang. Ya, meskipun hanya beberapa orang, tatkala itu mencocoki kebenaran, maka itulah yang disebut dengan al-jamaah. Jadi patokan untuk kebenaran dalam menentukan kebenaran bukan patokannya pada jumlah mayoritas, tapi melihat pada kebenaran itu sendiri. Jika itu mereka jumlah banyak di atas kebenaran, maka alhamdulillah. Tapi kalau jumlah mereka banyak tapi di atas kebatilan, maka bukanlah
Bukanlah dinyatakan mereka sebagai orang-orang benar. Orang benar hanyalah orang yang di atas kebenaran meskipun jumlah mereka sedikit. Dan kalaupun jumlahnya banyak, yang menjadi patokannya adalah mencocoki kebenaran. Dan kita masuk pada landasan yang pertama. Pada halaman 12 dikatakan al-aslul awwal. Asal yang pertama atau dasar yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala, mengikhlaskan agama karena Allah Ta'ala, hanya untuk Allah Ta'ala wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi, dan menerangkan lawannya, lawan dari ikhlas, lawan dari tauhid, alladzi huwa syirku billah, yaitu syirik kepada Allah, Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan ini dalam surat Al-Bayyinah di antaranya. Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Situ catatan kaki juga disebutkan, tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka mengikhlaskan pada Allah agama. Dan di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan dalil-dalil. Tadi muqaddimah hanya menyebutkan, Allah terangkan dengan sejelasnya, bayanan wadhiha. Tapi beliau tidak bawakan karena perkaranya sangat jelas. Jadi orang mengerti dalil akan tahu apa yang dimaksudkan oleh beliau dalam Quran banyak tentang landasan ini. Di antaranya tentang ikhlas sangat banyak. Dalam Al-Quran diterangkan tentang ikhlas. Kemudian beliau katakan wa kaunu aktsaril Qur'ani, dan keberadaan dari paling banyaknya Al-Qur'an fi bayani hadzal asl, dalam menerangkan dasar ini, landasan ini, min wujuhin syatta, dari berbagai sisi yang bermacam-macam, bikalamin, dengan pembicaraan, dengan penjelasan, yafhamuhu abladul ammah, yang difahami oleh orang paling dungu sekalipun, ya, orang yang paling dungu. Abladul ammah, orang paling dungu dari orang-orang awam, difahami karena sangat jelas. Ya, kalaupun kita terangkan orang awam dari kita yang bukan orang awam dari Arab, kalau kita bacakan surat Al-Bayyinah tadi, pasti mereka paham. Ya, orang dungu sekalipun akan paham kalau kita terangkan, ya, karena sangat jelasnya. Ya, namun kemudian disebutkan oleh beliau, "Tsumma lamma syara 'ala aktsaril ummah", kemudian tatkala, ya, terjadi ala aktsaril ummah, pada kebanyakan umat, masara, apa yang telah terjadi, azhar lahumus syaitan, lalu syaitan menampakkan kepada mereka al-ikhlasa, keikhlasan, fi surati tanafusis salihin, dalam bentuk mengurangi hak-haknya orang saleh, ini merendahkan orang saleh, wa taqsiri fi huquqihim, dan mengurangi terhadap hak-hak mereka. Ini termasuk dari apa? Dari tipuan syaitan. Wa adhara lahum syirka, syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan billah, kepada Allah, fi surati mahabbatis salihin, dalam bentuk kecintaan terhadap orang-orang saleh wa atba'ihim, dan pengikut mereka. Yang kalau kita lihat zaman sekarang terjadi tidak? Terjadi. Bagaimana syaitan mempengaruhi orang-orang melakukan kesyirikan, bahwasanya kesyirikan mereka lakukan itu sebagai pemuliaan orang-orang saleh. Di antara subhatnya mereka apa? Kami datang ke kuburan, ini kami tidak meminta, tidak berdoa kepada mayit, tapi kami jadikan mayit sebagai perantara. Ini termasuk dari apa? Syubhatnya syaitan. Sebagai bentuk apa? Pemuliaan terhadap orang saleh. Bentuk pemuliaannya,
yang dikatakan oleh sebagian habaib, kalau kita yang berdoa langsung kepada Allah, ya kita ini siapa? Kita bukan orang saleh, ya. Kita ini masih banyak dosa. Maka serahkanlah kepada orang saleh. Ya. Itu haknya orang saleh. Gimana cara menyerahkan kepada orang saleh permohonannya? Minta kepada orang saleh, sampaikan kepada Allah. Jadi kalau minta sendiri bagi mereka, ya, itu tidak pantas. Artinya mengambil haknya orang saleh. Yang dipermisalkan sebagian orang Asy'ariyah mempermisalkan seperti penguasa. Kita kan sudah punya anggota dewan. Ya. Anggota dewan itulah nanti yang akan sampaikan ke pemimpin. Ya kalau kita langsung ke pemimpin itu nggak sopan, melangkahi namanya. Ya. Itu gambarannya mereka seperti itu. Demikian pula kita bertawasul dengan mayit. Kita menghormati, memuliakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Biarkan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sampaikan ke Allah. Ya kita jangan. Karena kita tidak pantas untuk langsung kepada Allah. Harus melalui adanya perantara. Ini syubhat-syubhat yang dibikin oleh mereka. Ya. Jadi kalau langsung meminta kepada Allah, itu mengurangi haknya, mengurangi penghormatan terhadap orang-orang saleh. Lakukan permohonan lewat orang-orang saleh. Artinya mereka apa? Maunya bertawasul dengan orang saleh yang sudah mati. Padahal ini tidak boleh. Yang tidak boleh. Bertawasul kepada orang saleh itu ketentuannya ketika masih hidup. Adapun kalau sudah mati maka ini termasuk dari kesyirikan. Ya. Namun kemudian dari Asy'ariyah yang mengaku bermadzhab Syafi'iyah mengatakan ini perkara khilafnya ulama mazhab. Dari mazhab Syafi'iyah kata mereka ini tidak dinamai syirik. Ini boleh bertawasul dengan mayit, ini boleh. Nanti mereka bawakan kitab-kitab, bawakan athar. Ya. Berdalilnya dengan apa? Perbuatan Bilal. Katanya Bilal bertawasul dengan jahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi dengan itu mereka pun menerapkannya kepada orang saleh. Ya. Jadi mereka pun gunakan menerapkannya ke orang saleh, bahwasanya bertawasul dengan orang yang sudah mati itu boleh, bukan syirik. Yang menganggap syirik itu hanya Wahabi kata mereka. Ya. Jadi bertawasul dengan orang yang sudah mati yang saleh itu boleh menurut mereka. Nanti mereka bawakan pendapat mazhab, katanya pendapat yang teranggap, pendapat yang kuat. Ya. Akhirnya mereka pun membolehkan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai dari mereka pun menyebutkan kalau bertawasul kepada mayit ya, itu tidak sampai syirik tapi bid'ah. Ya, bid'ah katanya. Karena tidak dilakukan di zaman Nabi, bertawasul kepada mayit itu tidak dilakukan di zaman Nabi, maka itu bid'ah. Ya. Tapi yang lainnya menyebutkan sunnah. Jadi mereka pun berselisih. Ya, dari kalangan Asy'ariyah yang mengaku bermadzhab Syafi'iyah itu berselisih tentang masalah bertawasul kepada mayit. Sebagian mereka menganggap itu boleh, sebagian mereka menganggap itu bid'ah. Namun Ahlus Sunnah yang mereka sebutkan sebagai Wahabiyun ya, menganggap itu syirik. Yang benar itu syirik. Ya. Jadi mereka melakukan perbuatan bertawasul kepada mayit. Ya. Apa menyebabkan mereka sampai bisa melakukan itu? Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Sara azhara lahum syaitan al-ikhlasa fi surati tanaffusis salihin. Lalu jadilah atau syaitan menjadikan bagi mereka keikhlasan dalam bentuk pengurangan terhadap perendahan terhadap orang-orang saleh dan pengurangan terhadap hak-hak mereka. Lalu di apa? Wa azhara lahum syirka billahi fi surati mahabbatis salihin. Dan ditampakkanlah kepada mereka kesyirikan kepada Allah dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh, wa atba'ihim, dan kecintaan terhadap pengikut orang-orang saleh. Dan ini terjadi ya, sampai sangat berlebih-lebihan terhadap orang saleh, menganggap orang saleh seakan-akan ya,
berkedudukan seperti para nabi. Ya, orang saleh yang kita masukkan di sini yaitu yang dibawa para nabi. Karena nabi pun masuk ke umuman termasuk orang saleh. Yang doa Sulaiman apa? Wa alhiqni bis salihin, ikutkan aku bersama orang-orang saleh. Hanya saja yang dimasukkan di sini orang saleh yang selain para nabi. Ini diantara dari syubhatnya syaitan. Syaitan merubah keikhlasan dijadikan, ya, digambarkan seperti kesyirikan, dan kesyirikan digambarkan sebagai bentuk keikhlasan. Makanya tidak heran kalau kita dapati dari orang-orang yang senang melakukan kesyirikan, tidak heran kita lihat mereka sangat khusyuk. Di saat mereka melakukan kesyirikan, datang ke kuburan orang saleh, betapa khusyuknya mereka. Melakukan peribadahan kepada selain Allah sangat khusyuk. Ya. Sampai mereka menangis-nangis bahkan datang ke kuburan. Sangat merendahkan diri, datang ke kuburan dengan berlutut dari pintu masuknya kuburan yang sudah dikeramatkan, mereka masuk dengan berlutut sampai di kuburan, mereka sujud, mereka cium kuburannya. Itu melebihi dari apa? Kekhusyuan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kalau yang di Cirebon yang mereka datang ke tempat keramat, mereka tidak berani ke tempat keramat, ke kuburan yang sudah dibangun seperti masjid untuk melakukan perbuatan yang mereka anggap boleh, seperti merokok. Mereka tidak akan melakukan, sangat mulia. Tapi di masjid gampang sekali mereka merokok di teras-teras masjid. Tapi di tempat-tempat seperti itu tidak berani mereka untuk melakukan perkara yang mereka anggap boleh. Ya. Artinya di sini mereka sudah sangat berlebihan dalam pengagungan terhadap syiar-syiar yang bukan dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-aslu tsani. Sekarang kita masuk landasan yang kedua. Landasan yang kedua yang nanti kita akan jelaskan pula yang kaitannya dengan perkara perpecahan. Al-aslu tsani, landasan yang kedua. Amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah memerintahkan untuk bersatu di atas agama. Wa nahaa 'anil tafarruqi fi, dan melarang dari berpecah belah di dalam agama. Dan kalau dilihat awal dari perpecahan dalam agama itu ternyata hanya satu, apa? Kesyirikan. Awal mula terjadinya perpecahan dalam agama itu kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Quran. Ya. Allah sebutkan dalam Quran, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian jadi seperti orang-orang musyrik. Apa mereka orang-orang musyrik yang disifati? Yang mereka pecah belah agama mereka. Ya. Sehingga apa? Keberadaan mereka Syiah, berkelompok-kelompok. Yang Allah terangkan Allah terangkan dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok kemudian bangga terhadap apa yang ada pada mereka. Jadi perpecahan yang terjadi di kalangan Arab di zaman jahiliyah itu karena kesyirikan. Dari mereka ada yang menyembah Lata dan Uzza, berbagai macam, dalam kesyirikan mereka pun berbagai macam bentuk. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah jin, ya berbagai macam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menghukumi mereka semuanya sama. Jadi awal dari perpecahan dalam agama itu dengan adanya kesyirikan. Dan supaya bersatu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Bertauhid, berpegang kepada agama. Wa atasimu bihablillahi jami'a. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada Allah, kepada hablillah, agama Allah. Itu dengan mentauhidkan Allah. Ya, persatuan itu akan terjadi tatkala semuanya di atas tauhid. Namun kalau tidak di atas tauhid maka tidak akan terjadi yang namanya persatuan.
yang Allah sebutkan dalam Quran beberapa ayat perintah untuk wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah kalian kepada agama. Dan di sini beliau katakan fabayyanallahu hadza bayanan syafiya. Allah menerangkan ini dengan keterangan yang syafiyah, yang mencukupi, yang melegakan. Tafhamuhul awam, yang orang awam pun memahami. Ya, kalau orang awam dibacakan ayat-ayat seperti ini mereka akan paham. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan kita dilarang untuk menjadi seperti orang-orang berpecah belah, wakhtalafu, dan mereka berselisih. Qablana, sebelum kita, fahalaku, lalu mereka binasa. Allah sebutkan orang-orang sebelum kita ya. Dalam surat Ali Imran Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Allah katakan di dalam di dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran Allah terangkan wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah jami'an, secara keseluruhan, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah 'alaikum, atas kalian, idh kuntum a'da'an, keberadaan kalian yang sebelumnya a'da'an, bermusuhan. Dulu kan bermusuhan ya, orang-orang musyrik bermusuhan, ada peperangan terjadi antara kabilah, berpecah belah sebelumnya ya. Kemudian apa? Allah satukan mereka dengan apa? Tauhid. Yang Allah sebutkan wadhkuru ni'matallah, ingatlah oleh kalian nikmat Allah 'alaikum, atas kalian, idh kuntum a'da'a, yang keberadaan kalian sebelum itu bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati-hati kalian, fa asbahatum, lalu jadilah kalian bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmatnya kalian bersaudara. Nikmat apa ini? Nikmat Islam. Allah jadikan apa? Persatuan dengan adanya Islam. Allah satukan. Dan Allah namai mereka yang sudah bersatu di atas Islam sebagai ikhwana. Jadi penyebutan ikhwan ini hanya berlaku bagi orang-orang muslim, tidak pada yang lainnya, tidak pada orang-orang musyrik. Orang melakukan kesyirikan kepada Allah secara terang-terangan, zahir melakukan kesyirikan, tidak dinamai ikhwan. Jadi ikhwan itu hanya orang-orang yang di atas Islam. Dan Allah ingatkan penyebab perselisihan apa? Kesyirikan yang telah kita sebutkan tadi dalilnya. Allah katakan pula dalam surat Al-An'am, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum bisyai'. Sungguh orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga keberadaan mereka itu berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', kamu tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Siapa ini? Orang-orang musyrik. Yang Allah sebutkan sebelumnya, wala takunu, jangan kalian menjadi kalladzina tafarraqu, orang-orang berpecah belah. Yang dimasukkan mereka siapa? Orang-orang musyrik. Mereka berpecah belah dalam beragama. Penyebabnya apa? Kesyirikan tadi. Yang tatkala mereka di atas kesyirikan, Allah utus Nabi kita Muhammad SAW yang kemudian beliau dakwakan tauhid. Dengan sebab itu mereka pun jadi bersatu. Mereka pun bersatu disebabkan tauhid. Nah, kemudian beliau katakan pada asal yang kedua ini, wa yaziduhu wuduhan. Ya, kalau dilihat terjemahannya masih halaman 15. Ya. Masih halaman 15 disebutkan di sini, wa dzakara annahu amaral muslimin, dan Allah menyebutkan
bahwa Allah memerintahkan orang-orang muslim bil ijtima'i fid din, untuk bersatu dalam agama, wa nahahum, dan melarang mereka anit tafarruqi fi, dari berpecah belah dalam agama, wa yaziduhu wuduhan, dan Allah menambahkan keterangan dengan sejelas-jelasnya, ma waradat bihi sunnah, apa yang telah datang dalam sunnah, minal ajabil ujab, kemudian termasuk dari perkara yang menakjubkan, mengherankan, dari perkara yang mengherankan, fi dzalika, tentang itu, tsumma syaral amru, kemudian jadilah bahwa perkara, ila annal iftiraq, bahwa perpecahan, fi usuluddin, dalam landasan-landasan agama, dasar-dasar agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya, wal ilmu wal fiqh fid din, itu termasuk dari ilmu dan fikih, ya, dalam agama. Ya, disebutkan di sini oleh beliau, ya, pada terjemahannya halaman 17. Kemudian perkara tersebut berubah sehingga berpecah belah di dalam dasar-dasar agama atau cabang-cabangnya dianggap sebagai ilmu dan fikih dalam agama. Dan ini kenyataan. Kalau kita berbicara tentang masalah akidah, perkara usul akidah, ini dibilang khilaf ulama. Ya, kita katakan sesuai dengan diserukan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa orang-orang menyembah selain Allah, menyembah kuburan atau semisalnya, mereka dihukumi sesuai zahirnya. Maka lalu muncul perkataan, wah ini perkara khilaf. Ya, kita katakan sesuai dengan beliau katakan bahwa perkara yang zahir, perkara usul, tidak ada uzur padanya. Mereka katakan tidak, ini perkara yang diperselisihkan, dimasukkan khilaf padanya. Ada orang menyembah selain Allah nyata-nyata, dihukumi sesuai zahirnya dan tidak diberi uzur, mereka katakan ini masalah khilaf, uzur ini masalah khilaf. Lalu ditulislah tulisan tentang al-uzur bil jahalah, uzur tentang kebodohan. Karena mereka menganggap ini masalah khilaf, padahal ini perkara usul. Yang beliau sebutkan di sini penjabarannya, penjelasannya sejelas-jelasnya, yang mereka kemudian menjadikan perkara perselisihan dalam perkara usul itu sebagai ilmu, ya, yang mereka dakwahkan. Dan mereka bawakan sering pendapat Syekh Muhammad Abdul Wahhab, beliau memberi uzur, ya, pada orang-orang melakukan kesyirikan akbar. Padahal pemberian uzur beliau hanya pada perkara yang khafi. Apa itu perkara khafi? Ya, perkara yang tidak jelas. Adapun perkara jelas ya beliau hukumi sesuai zahirnya. Makanya di zaman beliau tidak ada yang namanya apa? Orang menyembah kuburan. Kuburan-kuburan yang dibangun di masa kekuasaan Daulah Utsmaniyah, ya, atau yang sebelumnya itu dirobohkan. Sehingga tidak nampak kesyirikan. Di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahhab yang namanya orang melakukan kesyirikan terang-terangan itu diperangi, didukung oleh Raja Saud, diperangi. Artinya beliau di sini tidak beri uzur. Lalu kemudian datang orang belakangan mengatakan beliau beri uzur. Ya. Kalau mereka katakan beri uzur, coba sebutkan contohnya. Ya. Kalau mereka katakan ada uzur, coba bawakan contohnya. Akan di zaman salaf ada nggak contoh yang terang kalau dalam Islam itu memberi uzur pelaku syirik akbar? Pasti nanti mereka bawakan contoh-contoh yang sama-sama kan ya. Mereka katakan orang menyembah selain Allah tidak kafir. Coba bawakan buktinya. Zaman salaf ada tidak? Tidak bisa mereka bawakan. Paling nanti bawakan kisah Mu'adz bin Jabal sujud kepada Rasulullah. Ini kan perkara yang tidak jelas. Sujudnya juga seperti apa? Apakah Mu'adz lakukan berulang kali? Mereka tidak akan bisa bawakan yang jelas. Lalu bawakan lagi kisah Dzatu Anwat, itu kan meminta untuk dibuatkan Dzatu Anwat. Sekarang Dzatu Anwat yang diminta oleh sahabat yang baru masuk Islam itu bentuknya seperti apa kemudian? Apakah sudah terjadi penyembahan padanya? Kan tidak.
Lalu mereka nanti bawakan lagi dalil lain tentang apa? Tentang perkara yang kita sebutkan di zaman salaf ada tidak praktek nyata-nyata melakukan kesyirikan? Tidak, mereka bisa bawakan, tidak satu pun. Ya, coba tantang. Kalau kita katakan orang menyembah kuburan nyata-nyata itu sebagai musyrik, mereka nanti bawakan hujahnya mana? Perkara yang tidak jelas. Ya. Tidak ada zaman sahabat itu menyembah kuburan nyata-nyata, tidak ada. Ya, karena kan mereka inginkan apa? Bukti. Ya, kita bawakan, kita katakan buktinya mana? Kalau memang di zaman salaf itu mereka menyembah selain Allah, menyembah kuburan, pasti mereka tidak bisa bawakan. Nah, oleh karena itu kita katakan bahwa perkara-perkara yang diberi uzur itu pada perkara yang tidak zahir, ya, perkara khafi. Adapun perkara jali, zahir yang nampak, maka dihukumi sesuai zahirnya, ya. Dihukumi sesuai zahirnya. Makanya kan kita sebutkan, yang pernah ada ulama sebutkan masalah uzurul jahil. Itu kalau mereka bawakan dari perkataan salaf ada tidak? Paling nanti yang kita dengarkan dari guru-guru kita orang-orang Yaman katakan ada salaf kita. Paling nanti si Al-Albani, ya. Kemudian Imam Ibnu Hazm, ya. Atau nanti belakangan dari ulama belakangan. Yang kita minta dari salaf, karena kan mereka mengaku bermanhaj salaf, tapi tidak bisa mereka bawakan. Paling nanti dibawakan hadis-hadis umum. Nanti mereka bawakan dalil tuntutan Hawariyun, ya, permintaan Hawariyun kepada Isa, hal yastati'u rabbuka, apakah Rabbmu mampu untuk menurunkan ma'idatan minas sama, ya, makanan hidangan dari langit. Jadi ucapan mampu ini mereka sebutkan sesuai dengan lahirnya. Masa meragukan kemahamampuan Allah? Padahal tidak. Ini penyebutan mampu ini termasuk uslub. Yastati ini seperti kita katakan kepadamu, mampukah kamu? Bisakah kamu? Hakikatnya bisa kan? Kadang kita lihat ada orang mampu untuk membantu dia. Kita bilang, kamu mampu bantu. Ini kan uslub ya. Ini langsung dipahami oleh mereka. Ini kan meragukan kemahampuan Allah. Ya kan tidak bisa kafir mereka. Nah, ini kan dibawakan pada perkara yang masih khafi, belum jelas, belum zahir kan ya. Sementara penerapannya mereka kepada yang zahir. Orang zahir terang-terangan mencela Allah, mengatakan menghina Allah, mereka tidak bisa menyatakan, tidak bisa kafirkan. Dalilnya tadi, ya kan salah pendalilan bukan salah. Maka malah di zaman Nabi terang-terangan orang yang sudah menyolok-olok Nabi dihukumi kafir, pada kafartum ba'da iman. Itu kan sangat jelas di zaman Nabi. Tapi pada perkara-perkara yang tadi pemberian uzur tidak jelas mereka bawakan dalil. Ya. Lalu mereka bawakan ini kan masalah khilaf. Jadi perkara usul masalah khilaf bagi mereka. Yang ana dapati dari orang-orang Yaman, yang pada perkara khilaf mereka tidak mau dibawa ke khilaf. Ya. Nanti masalah tasawul minta-minta, masalah jam'iyah, yayasan, bagi mereka tidak ada khilaf. Ya. Padahal perkara ini bisa dimungkinkan dibawa ke khilaf. Tapi perkara usul kayak gini, mereka paksakan ada khilaf. Kan salah penempatan. Ya. Seharusnya perkara yang ada khilaf, diberi khilaf, mereka mengatakan tidak ada khilaf. Perkara yang semestinya tidak ada khilaf, mereka paksakan ada khilaf. Ini keanehan ya. Keanehan dari kalangan murji'ah kontemporer yang sering kita dapatkan ya. Jadi pada perkara usul dalam agama, para perkara usul yang kita akan ingatkan, usul ini jangan sampai nanti dipahami usul ini hanya akidah. Ya. Yang namanya usul itu mencakupi apa? Akidah dan fikih. Fikih dalam fikih ada usul. Ya. Karena gambarannya sebagian orang, kalau disebutkan usuluddin, landasan-landasan atau dasar-dasar agama, ini hanya masalah akidah, masalah tauhid, ya tidak pada masalah fikih. Padahal yang benarnya masalah fikih pun ada usulnya. Ya, dalam masalah fikih ada usulnya. Dalam masalah fikih ada usulnya yang Nabi alaihi salatu wasallam tidak beri uzur pula. Yang kaitannya dengan salat, usul bukan usul agama. Nabi alaihi salatu wasallam tidak beri uzur.
Ketika orang keliru salatnya, disuruh kembali, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu salat karena kamu belum salat. Ini usul. Ya, kaitannya dengan masalah usul. Artinya ini perkara dasar ini kalau dia abaikan rusak agamanya. Ini yang kaitannya dengan rukun. Ya. Jadi yang namanya usuluddin ini tidak hanya kaitannya masalah akidah. Akidah jelas yang paling dasar. Hanya saja juga pada perkara fikih di sana ada namanya usul. Oleh karena itu ada pembelajaran yang namanya usul fikih. Ya, ada usul-usul nanti yang harus dipahami oleh setiap orang. Usul yang kaitannya dengan kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam rukun-rukun Islam itu harus diketahui. Dalam rukun Islam yang pertama disebutkan tauhid. Ini jelas akidah ya, masuk usul paling dasar. Kemudian disebutkan tentang salat. Ya, salat masuk dalam pembahasan fikih. Ya. Kemudian puasa, zakat masuk pada perkara fikih. Hanya saja ketika usul-usul ini landasan di rukun-rukun ini diabaikan, rusak sudah keislaman seseorang. Maka penyebutan usul jangan sampai nanti difahami hanya akidah, tapi masuk juga perkara fikih yang kaitannya dengan rukun-rukun Islam, ya, yang kaitannya dengan kewajiban-kewajiban. Jadi yang sebagian orang memahami fikih itu masuk furu', ya tidak juga. Di dalam fikih ada furu', ya, ada furu'nya dalam fikih. Nanti yang kaitannya dengan amalan-amalan mustahab, yang sunnah-sunnah itu masuk pada furu', namanya cabang-cabang. Ya. Yang kemudian beliau sebutkan di sini, wasara al-ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Lalu jadilah persatuan dalam agama itu tidak mengatakannya, tidak menyerukannya kecuali dianggap zindiq atau orang gila. Ya, kalau kita menyerukan kepada tauhid, semata-mata pada tauhid, persatuan di atas tauhid, ya, malah justru kita yang apa? Dibilang zindiq. Kan ini zaman sekarang coba serukan kepada tauhid, dakwahkan kepada tauhid yang murni, maka nanti apa? Malah kita dibilang apa? Ujung-ujungnya nanti takfiri, khawarij, ya. Ujung-ujungnya seperti itu, karena sudah menyelisih kebanyakan, menyelisih dari mayoritas manusia. Nasallahu salamat wal afiyah. Ya sudah kepanjangan. Insyaallah kita ambil pada asal yang kedua. Kita hanya bisa ambil pada pertemuan ini insyaallah hanya dua landasan, yaitu landasan pertama dan kedua. Insyaallah landasan berikutnya kita akan ambil pada pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin ada pertanyaan atau kita beralih pada tanya jawab. Ya, kalau dalam masalah arkanul Islam itu kan, kalau menurut dalil kan ketika meninggalkan sholat, seorang itu bisa dihukumi kafir kan, yang meninggalkan sholat sama zakat. Ya. Dalil. Tapi kalau ada orang dia zakat juga, dia sholat tapi dia nggak puasa gitu kan, dia jalan zakat cuma dia nggak puasa gitu. Misalnya ya minimal itulah kan, kayak orang-orang itu kan dia puasa sholat tapi nggak puasa gitu kan, itu termasuk langsung batal. Kalau berdasarkan sholat sama zakat aja gitu, dia nggak puasa aja gitu kan, pas Ramadan nggak berubah gitu kan. Untuk masalah yang tidak berpuasanya di sini, dari para ulama merinci dia sengaja tidak berpuasa. Kalau dia memang tidak berpuasanya karena menentang hukum, jelas ini sepakat para ulama tentang kafirnya. Tapi ada memang yang tidak mau berpuasa. Ya. Ketika tidak berpuasa ini, tapi dia masih sholat, masih zakat. Ini kalau kembalikan kepada pendapat di antara Syekh Abdul Qadir Jailani, ini disebutkan termasuk zindiq, bahkan orang meninggalkan rukun Islam dalam keadaan dia mampu melakukannya, ini dihukumi zindiq. Orang artinya orang yang sudah kafir. Ya. Makanya kalau di zaman sahabat dahulu, ya, karena patokan kita sekarang di zaman sahabat, kita lihat di zaman sahabat mereka tidak membeda-bedakan siapa yang meninggalkan rukun Islam.
andaikan ada orang yang terang-terangan tidak mau puasa, itu pasti akan dihukum oleh zaman itu, akan melakukan. Ya. Kalau terang-terangan, cuma ini kan masalah puasa ini orang tidak tahu ya, tidak tahu. Karena kadang orang tidak mau puasa diam-diam karena aib, malu kan, memalukan. Ya. Tapi kalau misalnya kalau ada orang terang-terang menampakkan, ya memang dia menantang. Ya. Ini sudah sangat jelas. Kalau zaman sahabat ini langsung dihukumi. Ya. Ulama belakangan kemudian bahas, kalau dia tidak mengeluarkan zakat itu karena menentang kewajiban, jelas kafir. Kalau tidak, itu zaman belakangan. Tapi zaman sahabat tidak ditanyakan. Makanya dalam kitab Mufidul Mustafid, Syekh Muhammad Abdul Wahab sebutkan, mereka yang tidak mengeluarkan zakat itu tidak ditanya oleh sahabat. Dia keluarkannya kan, tidak mau keluarkan karena pelit atau apa. Semuanya dihukumi sama. Diperangi disebut murtadun mereka, ahli riddah. Datang belakangan perincian-perincian, itu muncul belakangan. Ada rinci, dia kalau tidak mau membayarnya karena pelit, ini tidak bisa dikafirkan. Kalau dia pelit, ya. Yang apa? Dia tidak membayarnya karena menentang kewajiban baru dikafirkan. Tapi zaman sahabat tidak ada, karena mereka menampakkan semua, ya. Menampakkan tidak mau mengeluarkan zakat, dihukumi sama semua. Orang-orang menentang kewajiban apa? Zakat diperangi semua oleh Abu Bakar. Bahkan beliau bersumpah, wallahi la aqtulanna man farraqa baina zakati was shalah. Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Ya, andaikan ada yang menampakkan puasa juga terang-terangan tidak mau puasa, pasti akan dihukumi. Lain dengan haji, ya. Lain dengan haji karena ya kemampuan. Ya, jelas ada kemampuan harus mampu. Kalau untuk zakat, untuk apa? Puasa, yang kita dapati dari zaman sahabat tidak pernah ada ceritanya ada dari mereka tidak puasa. Ada yang tidak puasa karena sudah usia, ya udah lanjut, sudah tidak sanggup, itu pun apa? Fidyah, mengeluarkan fidyah, memberi makan orang miskin. Ya. Jadi zamannya para sahabat sangat jelas masalah rukun Islam itu benar-benar diperhatikan. Orang yang tidak nampak sholat saja langsung suzon para sahabat. Ya, untuk sholat subuh, sholat subuh dan isya. Ketika sudah tidak muncul orang itu, mereka curiga ini munafik sudah. Apalagi kalau ada yang menampakkan terang-terangan. Namun kemudian dari murji'ah yang kita dapatkan memaksakan pendalilan, ada sahabat yang tidak sholat. Siapa? Dibawakan riwayat, ada seorang datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah," membayat Rasulullah, kemudian menyatakan dia apa? Mengikuti, dia masuk Islam, dan orang tersebut tidaklah sholat kecuali sekali atau 2 kali dalam masuk Islam. Tapi ternyata apa? Riwayatnya sahih. Hanya saja kan ini umum, tidak sholat sekali atau 2 kali. Pertama harus dipastikan siapa orang tersebut, ya. Kemudian yang kedua, orang tersebut jangan-jangan baru masuk Islam, baru sholat sekali atau 2 kali wafat. Kan bisa dibawa ke kemungkinan kan ya. Tidak mungkin ada sahabat Nabi terus-terusan tidak sholat. Ya. Memang ada riwayat yang kita dapatkan, ada seorang guru dulu waktu di Yaman bahas dalam kitab Bulughul Maram, sebutkan ada seorang sahabat membayat Nabi, setelah bayat dia tidaklah sholat kecuali sekali atau 2 kali. Dan Nabi SAW tidak mengkafirkannya. Ya. Ternyata kita lihat riwayatnya sahih. Ya. Hanya menyebutkan dia sholat hanya sekali atau 2 kali. Berhenti di situ, tidak ada tambahan keterangan. Sekarang ya kita harus pastikan, karena dalam pendalilan harus jelas ya. Dalam berdalil itu harus perkara yang jelas, bukan samar-samar. Harus kita pastikan siapa sahabat tadi. Kemudian sahabat tadi apakah penyebabnya sehingga tidak sholat. Nah ini kan harus ditanya. Tapi kan tidak ada kejelasan. Ya kalau tidak ada kejelasan, berdalil dengan yang jelas. Ternyata apa? Di zaman Nabi SAW tidak ada satupun sahabat meninggalkan sholat. Jangankan apa? Di saat sehat, di saat mabuk pun mereka tetap sholat kan ya. Sampai Allah perintahkan mereka untuk tidak datang sholat.
Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Karena mereka di saat mabuk pun salat ya. Di saat mabuk saja hilang kesadaran masih fokus pada penjagaan salat, apalagi di saat mereka sehat ya. Dan kita tidak dapati ada terang-terangnya di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada orang yang tidak mau salat. Ya. Yang bermalas-malas saja Allah sebutkan ya. Idza qamu ila salati qamu kusala, jika mereka berdiri untuk salat mereka malas. Siapa mereka? Munafik. Tapi tetap berdiri salat ya. Tidak ada yang terang-terangan tidak datang salat ya. Tidak ada yang terang-terangan. Makanya ketika Murji'ah membawakan pendalilan untuk menguatkan kekafiran, itu mesti dalil yang mereka bawakan dalil yang tidak jelas, masih bisa ditakwil ke sana kemari. Sementara dalil yang sangat jelas mereka takwil, ya. Dalil yang sangat jelas mereka takwil ke sana kemari. Dalil yang tersamarkan mereka jadikan untuk perkara yang jelas. Jadi dalam pendalilan mereka. Yang telah kita sebutkan tadi, mereka dalam perkara usul ya, menginginkan adanya khilaf. Dalam perkara apa yang furu' tidak ada khilaf bagi mereka, yang sering kita dapatkan ya. Yang semestinya diperselisihkan oleh ulama hukumnya, mereka tidak mau adanya perselisihan padanya. Saya bukannya mau sholat di masjid, Ustaz. Cuma di sholat dan rumah itu imamnya itu sebelum sholat itu suka baca sholawat yang untuk syafa kudnya jadi saya kadangnya sengaja mereka ada bukan saya sholat itu boleh Ustaz. Ya, kalau datang ke masjid tidak dapati jamaah, mending sholat di rumah sendirian. Karena kan sholat di masjid juga sendiri ya. Keberadaan datang ke masjid itu bagi laki-laki untuk menghadiri jamaah. Ya. Jadi kalau kita dapati masjid ini, kita setiap datang hanya sendiri seorang diri saja, mending sholat di rumah. Ya. Kecuali nanti ada teman-teman kita berjamaah di masjid itu. Dan kalau kita sudah tahu imam masjid sudah sampai melakukan kesyirikan zahir seperti itu, jangan sholat di belakangnya. Cari masjid lain. Kalau ke masjid lain jauh mungkin, ya, tidak memungkinkan untuk ditempuh, ya sholat di rumah. Ya. Dari masjid yang keadaannya seperti tadi, dijauhi. Kecuali kalau kita pastikan ada dari seseorang yang masih terlihat di atas tauhid, kita ingin sholat bersamanya di masjid, tidak masalah. Namun yang kita dapatkan memang ada sebagian masjid seperti itu, nampak sekali kesyirikannya. Ada masjid juga yang ada kuburannya, dijauhi. Dijauhi masjid yang ada kuburannya, dan juga masjid yang diimami oleh orang yang nampak sekali kesyirikan yang dilakukannya, jangan sholat padanya. Tapi kalau yang tidak diketahui, hukumi secara umum muslimin. Ya. Ada memang masjid-masjid yang pernah kita lewati, ada dulu di Jawa Timur itu, di Surabaya, masjid yang dikuasai oleh habaib. Sudah ada kuburannya, imamnya pun paling giat beribadah ke kuburan. Di kuburan sudah joget-joget di kuburan, goyang-goyang ibadahnya kuburan. Nampak sekali kesyirikan yang dilakukan. Maka jauhi, cari masjid umum. Ya, masjid di swalayan, masjid di ruko, itu lebih baik sholat di situ daripada sholat di masjid jame seperti itu. Ya. Dan untuk kenapa kita tadi sebutkan mending sholat di rumah, datang riwayat dari sahabat. Seorang sahabat menyebutkan tatkala datang ke masjid mendapati sudah tidak ada lagi jamaah, maka dia pulang lakukan di rumah. Ya.
karena tidak dapati jamaah. Kecuali kalau ada orang yang mau siap berjamaah, maka lakukan di masjid. Ya. Atau kita punya anak laki-laki atau keponakan atau tetangga, ngajak dia ya sholat di masjid berjamaah. Tapi ketika tidak dapati lagi jamaah di masjid, maka lakukan di rumah lebih baik. Ya. Di rumah lebih baik. Allah a'lam. Datang hadis Nabi alaihi salatu wassalam di saat beliau menyampaikan ilmu seperti ini, datang seseorang telat tidak dapat jamaah, beliau perintahkan satu orang untuk sholat lagi. Ya. Kalau kita terapkan ini setiap hari datang ke masjid itu curiga orang masjid, ya akan jadi fitnah. Oh ini itu memang orang ini datang sengaja telat. Terus nanti diinterogasi, ujung-ujungnya waduh ini Wahabi ternyata. Masalah kita nggak boleh sholat di belakang fasik gitu kan bentuknya makruh atau mutlak haram. Bisa di masjid saya itu kadang imamnya itu banyak makan uang-uang yang haram gitu kan, tadi masjid kadang tenda-tenda buat acara-acara, misalnya acara-acara yang buat maksiat, uang kan buat acara Agustusan joget-joget itu kan gitu kan, sewa-sewa itu kan dimasukkan kas masjid, dia juga ngambil juga uang sebenarnya. Terus juga dia bikin acara di luar gitu kan, sampai puluhan juta belasan juta gitu kan, karena itu uang rumah gitu. Kita tegur sih, tapi mereka merasa biasa-biasa aja. Nah, boleh gak kita sholat di dalam orang seperti itu? Kalau ini hanya bentuk dari perbuatan maksiat seperti ini, artinya kita sholat di belakang ahli maksiat, ini boleh. Kita tahu seorang ini pengurus masjid, suka korupsi, maling, bukti-bukti ada, tapi dia jadi imam. Ya, artinya di sini dia pelaku maksiat, ahlul kabair. Dan sholat di belakang ahlul kabair itu boleh, sah. Ahlus sunnah menyebutkan tentang sholat di belakang orang jahat dan orang baik, ini boleh. Ya. Namun kalau ada tempat lain, pergi tempat lain, itu lebih utama. Namun kita bicara di sini masalah hukum ya, sholat di belakang ahli maksiat. Dalil yang jelas ada tidak? Sahnya sholat di belakang ahli maksiat seperti itu? Ya ada. Dahulu zaman Salman Al-Farisi, sebelum beliau bertemu Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau memiliki uskup. Uskup pertama ini beliau duduk bersamanya di gereja, belajar dan sholat 5 waktu di belakangnya. Beliau terus menerus sholat. Ya, tahu ini gurunya ya korupsi, tahu gurunya mengajak orang-orang sedekah. Setelah bersedekah harta yang banyak dikumpulkan untuk dirinya sendiri. Ini disebutkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi jengkel sama gurunya tadi. Tapi beliau tetap menyertainya. Kenapa sampai beliau terus sholat? Kan ini menampakkan ya, kemaksiatan, dosa besar ini. Tapi beliau tetap sholat bersamanya. Hingga gurunya tadi mati. Setelah mati, orang-orang Nasara menangisinya. Ini tokoh kita mati ya. Mereka nangis. Orang terbaik mereka mati. Salman Al-Farisi bongkarlah hakikatnya. Dia ini mengajak kalian bersedekah, ternyata untuk dirinya sendiri. Dia kumpulkan untuk dirinya. Ya. Umat Kristiani pun hanya mana buktinya? Ditunjukkanlah ternyata didapati peti emas banyak tersimpan di gudang punyanya uskup tadi. Mereka pun marah sampai mayatnya, jenazahnya disalib, padahal sudah mati disalib baru dilemparin batu, tidak mau diurus. Ya, saya lihat di sini contoh dilakukan oleh Salman Al-Farisi, boleh kan salat di belakangnya? Ya, tidak ada kita dapati hukum menghapus hukum ini, tidak. Jadi dari sini Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sahnya salat di belakang ahli maksiat. Ahlul bid'ah boleh salat di belakang selama bid'ahnya tidak mengeluarkannya dari keislaman. Artinya dia pelaku bid'ah ini masuk pada dosa besar, ya. Tapi tidak mengeluarkannya dari Islam.
Beda dengan bid'ah kalau sudah mengeluarkan dari Islam yang kita sebutkan tadi, mengadakan kesyirikan dalam agama. Ya. Menyembah selain Allah, berdoa kepada mayit, meminta pertolongan kepada mayit, ini sudah ya, pengada-ngadaan dalam agama. Ini bid'ah jelas tapi mengeluarkan dari Islam. Ya. Ada yang kita sebutkan dari ulama Ahlus Sunnah zaman dahulu maupun zaman sekarang menyebutkan tentang kebolehan sholat di belakang ahlul bid'ah selama bid'ahnya tidak mengeluarkannya dari agama. Ya. Masuk di dalamnya juga ahlul kabair, sholat di belakang pelaku maksiat. Ya. Ketika dia mengimami maka sholat di belakangnya sah. Ya. Wallahu a'lam. Boleh tanya satu? Ya. Kalau di musola itu kan seringnya itu ya nggak ada orang. Ya. Kalau kita sholat di musola kita sendiri, apa boleh kita mengajak keluarga kita yang perempuan sholat di musola, atau kita sholat di rumah berjamaah dengan orang-orang yang kuat? Mana yang masuk dari itu? Ya, ketika kita dapati di tempat kita itu ada musola tapi sering kosong, ya, akhirnya kita hanya seorang diri sholat, kita tetap sholat di situ. Ya, memang ketika tidak dapati jamaah, ini berlaku ketika tidak dapati jamaah sudah selesai, maka dari sahabat tadi ada yang pergi sholat di rumah, kan ya, ada riwayat. Ini ketika tidak dapati jamaah. Namun tatkala kita datang memang asalnya masjid itu kosong, melainkan hanya kita jamaahnya, maka sholat di situ. Ya. Pendalilannya apa? Dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala dicegah dari sholat di Al-Haram, sholat di Ka'bah, maka beliau bikin masjid sendiri di samping rumah. Beliau sholat di masjidnya sendiri. Kan ya, karena masjidnya sendiri kan ya, beliau sholat sendiri. Artinya di sini beliau tidak sholat di rumah, tapi di masjid sendiri. Yang membuat wanita-wanita Quraisy yang musyrikah dan anak-anak terfitnah dengannya. Artinya apa? Terpengaruh dengan bacaannya, karena beliau ketika sholat nangis, membuat orang-orang musyrik ya, khawatir akan mempengaruhi. Di sini beliau sholat sendiri kan ya. Jadi ketika kita dapati ada musola atau masjid di sekitar kita sering kosong, ya, tidak apa-apa kita sholat sendiri. Sekarang kalau kita ingin berjamaah ngajak istri, ya, tidak masalah. Ketika aman, ya, di masjid tersebut ingin sholat berjamaah sama istri di masjid tersebut tidak masalah, ya, tidak masalah. Dan memang didapati banyak masjid seperti itu, terutama di kampung-kampung. Namun herannya, tatkala sudah mulai diramaikan, muncul nanti kecemburuan mereka. Lalu mereka ramaikan dengan perkara-perkara yang aneh-aneh. Ini pernah kejadian. Ini masjid tidak pernah makmur, sering kosong. Tatkala ada seorang ikhwah ingin ramaikan, dia mulai perhatikan masjid tersebut, diadakan kajian. Ketika ramai, bangkitlah orang-orang sekitar situ, saingi, ya. Lalu disemarakan, dimakmurkan dengan apa? Bid'ah-bid'ah. Ya. Ini didapati beberapa masjid memang seperti itu. Setelah itu diisukan kaum Wahabi suka merebut-rebut masjid. Ya, ini memang kenyataan yang kita dapati di beberapa tempat seperti itu. Ya. Terus kalau mengungkapi pernyataan Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i membuat satu cabang syariat, dia berarti membuat satu cabang dari ajaran agama.
makanya bisa dihukumi kafir kan. Sedangkan kalau bidah itu kan dia kan seakan-akan mungkin syariat-syariat baru sekarang gitu kan. Makanya kalau kita akan mengenal gitu ya, misalnya ya kayak acara-acara kayak umum lah gitu kan, langsung dihukumi kafir gitu. Ya, tidak. Kalau pendapat Imam Syafi'i seperti itu, maka tidak langsung dimutlakkan, tapi dilihat kebidaannya seperti apa. Ya, yang kembali tadi pada penyebutan kita yang namanya bid'ah, ada yang mengeluarkan dari Islam dan ada yang tidak. Jadi kalau Imam Syafi'i menyebutkan orang membuat syariat seperti itu, lihat syariatnya seperti apa. Karena ada orang mengada-ngadakan perbuatan baru sudah muncul di zaman sahabat. Ada yang mengadakan halakat lalu zikir jamaah diumandai oleh satu orang, kan mengada-ngadakan ini. Jadi sahabat tidak mengkafirkan mereka, tapi dihukumi mereka apa? Melakukan ya kejelekan, bid'ah yang diada-adakan. Ya. Kapan nanti dihukumi mengadakan syariat itu? Ketika sudah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, bid'ah-bid'ah yang muncul kemudian belakangan setelah zaman sahabat itu dihukumi sebagai apa? Sebagai ahlul bid'ah. Ada yang sampai dihukumi murtad seperti Qadariyah. Kenapa dimurtadkan? Dianggap karena mereka mengingkari takdir. Yang para sahabat yang tanya Abdullah bin Umar berlepas diri, ana bara'u minhum wa hum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Kemudian menyebutkan kalau mereka berinfak emas sebesar Uhud tidak akan diterima sampai mereka beriman pada takdir. Artinya di sini dihukumi mereka keluar dari syariat. Tapi ketika ada orang mengadakan bid'ah amaliyah, khususnya tadi keutamaan, kebanyakan kan bid'ah yang kita dapatkan tentang amaliyah, fadailul amal ya. Jadi mereka mengadakan bid'ah, terutama nanti nisfu Sya'ban, nah itu tidak boleh untuk dihukumi mereka keluar dari agama. Ya, mereka keluar dari sunnah saja, ya, tapi tidak sampai mengeluarkan dari agama. Ya sunnah yang di sini yang kita masukkan, maksudnya amalan-amalan mustahab yang disunahkan oleh Nabi alaihissalam. Tapi tidak sampai mengeluarkan dari agama. Kapan dianggap mengeluarkan dari agama? Tatkala sudah keluar tadi keluar dari usul yang agama kita sebutkan. Bid'ahnya sampai membawanya kepada kekufuran. Ini jelang Ramadan jadi ada ikhwan nanya, insyaallah. Di sini penanya tanyakan tentang Ramadan nanti ingin membacakan kitab Majelis Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Jadi ingin dibacakan kepada para hadirin. Nah, ini ada kitab terjemahannya ya, untuk mengisi waktu. Misalnya apa? Di saat mengisi waktu berkumpulnya manusia, jadi dibaca yang disebut dengan apa? Kultum ya. Ya, kalau ingin baca seperti ini ada buku terjemahannya tidak masalah dibacakan. Ya, tapi juga harus perhatian di antaranya ketika baca dalil, karena ada orang yang biasa baca terjemahan di saat baca dalilnya kacau. Ya, mungkin ketidakfasihan lisannya untuk mengucapkan Arab-Arab ini juga menjadi catatan. Ya. Untuk diperhatikan karena nanti apa? Menjadi celah bagi ahlul bid'ah untuk menjelek-jelekan. Ya. Dan kita pernah melihat ada potongan video yang dibantah oleh orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i ya. Jadi ada seorang yang mengaku ustaz sunnah. Kebiasaan dia ini ketika setelah pemakaman di kuburan langsung dia berdiri ceramah. Ya. Setiap adab pemakaman yang dia datang ikut menyaksikan. Sebelum bubar, setelah dikubur dia berdiri ceramah. Suatu saat dia ceramah itu membawakan dalil, akhirnya salah dalam pengucapan, berulang-ulang lagi.
Niyaha, ya. Jadi nihaya. Ya, niyaha kan orang yang apa? Ya, meratapi mayit. Dia bacakan dalil yang seharusnya dia sebut niyaha jadi nihaya. Diulang-ulang lagi. Ya, akhirnya dari seorang kiai yang bermadzhab Syafi'i, yang mengaku bermadzhab Syafi'i, disebut ini ustaz Wahabi seperti ini. Ya. Udah salah kayak gini, berani-beraninya ya menyampaikan. Ya. Pas kita dengarkan, ya memang salah parah ini orang. Ya. Bacakan dalilnya pun salah, diulang lagi. Ya. Tapi kita perkara seperti itu kadang kita tidak permasalahkan. Yang namanya orang ceramah ya, kadang kan salah pengucapan itu biasa. Ya. Hanya saja tadi kita pas dengar-dengar kok berulang-ulang pede sekali gitu loh. Ya. Dan ini juga mengingatkan kita untuk perlu kehati-hatian. Ya. Dan yang hukum yang kita akan bahas di sini masalah menyampaikan khutbah saat pemakaman. Itu Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan bid'ah. Bid'ah, tidak ada syariatnya. Ya kalau melihat asal memang Nabi alaihissalam pernah katakan istaghfiru li akhikum. Minta tolong mohon ampunlah kalian, istaghfirullah li akhikum. Ya, minta ampunlah kalian kepada Allah untuk saudara kalian ini. Karena dia sedang mendapatkan fitnah kubur, sedang ditanya. Ini hanya ucapan atau beliau hanya menyampaikan orang kalau sudah masuk kubur ini begini. Ini hanya ucapan biasa. Yang seseorang kalau datang ke pemakaman biasa mengucapkan kan. Lalu kemudian muncul orang menjadikan ini sebagai khutbah. Ya, seakan-akan rutinitas seperti khutbah. Ya. Setiap kali ada pemakaman sampaikan ceramah. Setiap ada kali pemakaman sampaikan ceramah. Ini perkara bid'ah yang diingkari oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dan ini kita dapati ada beberapa ustadz kita dulu suka menyampaikan ceramah-ceramah seperti itu. Dalil itu tidak ada sunnahnya menyampaikan ceramah seperti itu. Sudah menyampaikan ceramah di tempat yang bukan yang tidak termasuk sunnahnya salah-salah lagi. Ini kan 2 kali tumpukan jadinya, 2 kali kritikan dari orang-orang. Allah musta'an. Itu biasa yang Anda dapati dulu dari orang yang sama, ada ustadz yang gabung bersama Ustadz Luqman Ba'ab suka menyampaikan ceramah gitu. Ada juga yang bahkan termasuk Ustadz Zulkarnain Makassar yang pernah di sana Anda lihat disampaikan ceramah. Kakaknya juga Ustadz Khidir itu sampaikan ceramah. Setiap kali ada yang dimakamkan itu setelah itu mesti ada ceramah, berdiri kemudian sampaikan ceramahnya. Jadi orang pada dengar. Saya pernah lihat sampai ada seorang LDI lihat gitu mundur dia lihat dari jauh. Ada orang LDI merasa aneh, kok ada ceramah-ceramah segala. Ya. Jadi ceramahnya seperti memberi nasihat tausiah. Ya, setelah itu nanti ditutup dengan mendoakan kepada mayit. Ini Syekh Utsaimin sebutkan dengan jelas bahwasanya bid'ah, amalan bid'ah tidak disunahkan. Yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam zaman itu hanya menyampaikan saja. Ya biasa omongan kalau kita duduk-duduk kan ya kebiasaan Rasulullah menyampaikan nasihat ya. Tapi bukan dari khutbah, bukan serangkaian proses pemakaman, ada khutbahnya. Beda dengan nikah, ada khutbatun nikah, itu jelas disyariatkan. Ya. Wah. Misalnya makan Ustaz, kita bikin metode misalnya di ini karena orang-orang itu kan mungkin barangkali setiap habis sholat itu dibacakan misalnya Dewi Solihi atau Sohih Bukhari kan kalau orang-orang di zaman ta'awud itu kan baca pada amal gitu kan. Nah kali kita baca Sohih Bukhari ataupun bisa Sohih gitu kan. Cuma habis sholat gitu Ustaz gitu kan. Sebab kalau nggak gitu nanti orang keburu pulang, ya, makanya pas misalnya sendiri kita baca itu kan,
kan sekarang udah mulai di ini nih di sini kan, walaupun kita prefer gitu kan, sedangkan di sisi lain orang itu kan sedang berzikir Ustaz gitu kan, itu gimana Ustaz? Mengganggu kan gimana? Ya, sebaiknya apa dilakukan setelah zikir, ya, lihat surat pada zikir baru dibacakan. Tapi kalau setelah salam langsung berdiri bacakan, itu akan mengganggu orang-orang sholat, orang merasa risih karena tidak terfokus lagi dengan zikirnya, jadinya tidak akan diperhatikan. Ya. Jadi untuk memanfaatkan waktu seperti itu, sebaiknya setelah zikir mereka ada yang berdiri sholat ba'diyah misalnya, ada yang duduk baru bacakan, itu lebih tepatnya. Dikecualikan mungkin di suatu waktu. Ya, tapi kalau setiap hari seperti itu maka hendaknya apa? Melihat di saat mereka selesai zikir. Kecuali di suatu waktu, misalnya dalam sebulan sekali ingin berbacaan seperti itu, setelah salam langsung baca tidak masalah. Orang kan maklumi karena ini ya, kegiatan yang jarang dilakukan. Tapi kalau sudah rutinitas setiap hari baca, ya, lalu mau dibacanya setelah salamnya imam, pasti orang akan protes, orang tidak akan juga orang tidak akan perhatikan karena mengganggu zikir. Ya, yang terbaiknya memanfaatkan dulu waktu berzikir, setelah itu baru membaca. Ya. Ada lagi ya? Boleh ditutup Ustaz, kita sambil